Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya dapat menemani Anda dalam berita spesial hari ini, yang mana kita akan mengupas biografi seorang tokoh pahlawan yang menginspirasi dari tanah air kita, Raden Ajeng Kartini. Saya, Rania Alfia, akan memandu Anda untuk menelusuri perjalanan hidup seorang tokoh pahlawan yang dikenal sebagai seorang pelopor kebangkitan perempuan pribumi di Indonesia. Mari kita simak lebih lanjut kisah hidup dan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Selamat menyaksikan. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau merupakan keluarga bangsawan Jawa atau keluarga priai. Itulah sebabnya ia memiliki gelar Raden Ajeng alias RA. Ayah Kartini bernama Raden Adipati Aryo Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Jonro IV. Ibunda Kartini bernama M.A. Ngasirah. Beliau sebenarnya istri pertama, namun sayangnya status itu tak membuatnya bisa menjadi istri utama. M.A. Ngasirah hanyalah gadis sederhana yang terlahir sebagai rakyat jelata. Beliau merupakan putri seorang kiai di Teluk Awur. Tetapi Raden Adipati Aryo Sosroningrat terlanjur jatuh hati padanya. Meskipun berbeda kasta, namun memang cinta tak bisa memilih. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, saudara kandung dan saudara tiri. Namun, Kartini merupakan anak perempuan tertua dari semua saudara sekandungnya. Karena pemikiran kakeknya yang sudah terbuka itu, maka Kartini memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah YLS Europe Leisure School saat usianya 12 tahun. Menimba ilmu di sekolah ini membuat beliau belajar bahasa Belanda. Kecerdasan Kartini semakin terasah di dunia sekolah. Sayangnya, keinginannya untuk sekolah tak bisa lama. Di usia 15 tahun, Kartini harus menghentikan langkahnya ke sekolah. Ia harus tinggal di rumah karena sudah dipingit seperti wanita lain di masa itu. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kondisi itu membuat miris hati Kartini. Keinginan untuk memajukan nasib wanita pun tumbuh di hatinya. Kartini merasa tergugah dan bertekad untuk merubah nasib kaumnya. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Keinginannya untuk membebaskan para wanita tak dapat dibendung lagi. Sayangnya, takdir berkata lain. Kartini tak bisa berjuang lebih lama dalam mengangkat harkat derajat wanita. Karena Kartini wafat di usia 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan putra sematawayang RM Soesalid Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 September 1904.
Kematiannya cukup mengejutkan karena selama masa hamil dan melahirkan, Kartini tampak sehat walafiat. Tak ada yang menyangka jika Kartini akan wafat di usia muda. Banyak mimpinya yang belum sempat tercapai tentunya. Untunglah, 8 tahun kemudian, tepat di tahun 1912, sekolah Kartini dibangun oleh Yayasan Kartini di Semarang oleh keluarga Van Deventer, tokoh politik etis kala itu yang menggagas pembangunan sekolah tersebut. Tak lama, pembangunan pun tersebar ke Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan beberapa daerah lain. Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mengemukakan ide-ide pembaharuan masyarakat dan cita-citanya yang bersejarah dalam surat-suratnya yang ia kirim kepada kenalan dan sahabatnya orang Belanda di luar negeri. Kemudian, surat-suratnya itu dikumpulkan dan diterbitkan di negeri Belanda pada 1911 oleh Mr. J.H. Abendanon dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Setiawan Pujangga Baru RMJN Pane pada 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Atas jasa Raden Ajeng Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Keputusan itu menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini. Demikian berita dari saya. Saya Rania Alfia, pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan sampai jumpa.